Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini bisa membawakan informasi secara jernih, berimbang, dan arif. Kali ini saya akan menyampaikan catatan pendidikan aktual yang kami beri judul POP Guru dan Keluh Kesah yang Panjang. Guru dalam akronim bahasa Jawa sering dimaknai sebagai bisa digugu dan ditiru. Artinya bisa dijadikan panutan dan teladan. Ini menunjukkan begitu tingginya penghormatan dan harapan masyarakat terhadap profesi guru. Ini sejalan dengan konsep Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, bahwa falsafah pendidikan yang ideal adalah ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Pendidikan harus ada yang bisa jadi teladan, membangun motivasi, dan mendukung sambil mengawasi. Begitu strategisnya posisi dan peran guru pada sebuah bangsa. Maka ketika menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Profesor Dr. Daud Yusuf merumuskan bahwa di dunia ini hanya ada dua profesi. Pertama guru, dan kedua profesi selain guru. Artinya dari profesi guru itulah akan lahir profesi yang lain seperti petani, pedagang, pegawai negeri, dokter, wartawan, politisi, dan sebagainya. Baik tidaknya profesi yang ada tersebut tergantung pada profesi yang melahirkannya, yakni profesi guru. Maka kemudian lahirlah himne guru, pahlawan tanpa tanda jasa. Sebuah paradok, di satu sisi dihormati setinggi langit seperti pahlawan, tetapi di sisi yang lain sebenarnya penghormatan yang kosong belaka, tanpa tanda jasa. Tidak semua profesi ada di semua tempat, apalagi di daerah yang terpencil. Tetapi guru, suka atau tidak suka, harus ada dimanapun. Di gunung, di pinggir hutan, di pulau terpencil, dan di mana saja ada anak-anak yang membutuhkan sentuhan pendidikan. Maka himbauan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, Profesor Dr. Unifah Rosyidi, menjadi layak untuk diperhatikan. Unifah menghimbau agar guru jangan hanya dipuja-puji dalam pidato, tetapi hormatilah profesinya dengan kebijakan dan tindakan. Banyak keluh kesah para guru di lapis bawah yang memerlukan pemihakan masyarakat, terutama pemerintah. Karena itu, catatan channel Inspirasi untuk Bangsa ini kali ini menyoroti nasib guru di tengah kebijakan pendidikan yang terutama dengan kasus kontroversi program organisasi penggerak atau yang disingkat dengan POP yang diinisiasi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Seperti yang ditulis oleh JPNN.com 24 Juli 2020, PGRI menyatakan mundur dari program POP Kemendikbud. Ada 5 alasan PGRI mundur dari POP.
Berita selengkapnya sebagai berikut. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyatakan mundur dari program organisasi penggerak atau POP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Keputusan organisasi profesi guru terbesar di Indonesia ini, menurut Ketua Umum PB-PGRI Unifah Rosyidi, karena mempertimbangkan beberapa hal berdasar aspirasi dari anggota dan pengurus daerah. Sesuai hasil rapat koordinasi bersama pengurus PGRI Provinsi seluruh Indonesia, perangkat kelengkapan organisasi, Badan Penyelenggara Pendidikan dan Satuan Pendidikan PGRI yang telah dilaksanakan pada 23 Juli 2020, maka PGRI memutuskan untuk tidak bergabung dalam program POP Kemendikbud. Demikian kata Unifah dalam pernyataan sikap pengurus besar PGRI 24 Juli 2020. Ada 5 alasan PGRI tidak bergabung dengan POP. Pertama, pandemi COVID-19 yang meluluh lantakkan berbagai sektor kehidupan, termasuk dunia pendidikan, dan berimbas kepada siswa, guru, dan orang tua. Sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia bahwa semua pihak harus memiliki sense of crisis, maka PGRI memandang bahwa dana yang telah dialokasikan untuk POP akan sangat bermanfaat apabila digunakan untuk membantu siswa, guru atau honorer, penyediaan infrastruktur di daerah khususnya di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, demi menunjang pembelajaran jarak jauh di era pandemi ini. Kedua, PGRI memandang perlunya kehati-hatian dalam penggunaan anggaran POP yang harus dipertanggungjawabkan secara baik dan benar berdasarkan standar akuntansi pemerintah. Mengingat waktu pelaksanaan yang sangat singkat, PGRI berpendapat bahwa program tersebut tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta untuk menghindari berbagai akibat yang tidak diinginkan di kemudian hari. Ketiga, kriteria pemilihan dan penetapan peserta program organisasi penggerak tidak jelas. Tinggal sedikit lagi, PGRI memandang bahwa perlunya prioritas program yang sangat dibutuhkan dalam peningkatan kompetensi dan kinerja guru melalui penataan, pengembangan, dan mekanisme profesi guru berkelanjutan, continuing professional development. Yang keempat, PGRI sebagai mitra strategis pemerintah dan pemerintah daerah berkomitmen terus membantu dan mendukung program pemerintah dalam memajukan pendidikan nasional. Saat ini PGRI melalui PGRI Smart Learning and Character Center dari pusat hingga daerah berkonsentrasi melakukan berbagai program peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas yang dilakukan secara masif dan terus-menerus, khususnya dalam mempersiapkan dan melaksanakan PJJ yang berkualitas. Yang kelima, PGRI mengharapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan perhatian yang serius dan sungguh-sungguh pada pemenuhan kekosongan guru akibat tidak adanya rekrutmen selama 10 tahun terakhir, memprioritaskan penuntasan penerbitan SK guru honorer yang telah lulus seleksi P3K sejak awal 2019 dan membuka rekrutmen guru baru dengan memberikan kesempatan kepada honorer yang memenuhi syarat, dan tentu perhatian terhadap kesejahteraan honorer yang selama ini mengungsi kekurangan guru tersebut dan sangat terdampak di era pandemi ini. Sedangkan untuk memahami program POP bisa diikuti berita
Sonora ID tanggal 25 Juli 2020 sebagai berikut. Mendikbud Nadiem akan evaluasi program organisasi penggerak atau POP. Kementerian Pendidikan dan Budaya memutuskan untuk melakukan evaluasi setelah menerima masukan dari banyak pihak terkait POP. Nantinya proses evaluasi ini akan melibatkan pakar pendidikan dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan lembaga negara. Saya berterima kasih pada berbagai masukan yang ada. Kita semua sepakat bahwa program organisasi penggerak merupakan gerakan bersama masyarakat untuk memajukan pendidikan nasional, kata Mendikbud. Mendikbud akan melibatkan peran organisasi-organisasi yang selama ini sudah mengambil andil dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Proses evaluasi lanjutan yang sedang disiapkan tentang tata laksana POP dirancang untuk meliputi verifikasi lebih ketat mengenai kredibilitas organisasi peserta program yang di dalamnya termasuk memperhatikan rekam jejak integritas dari organisasi tersebut. Selain itu juga dikoordinasikan keamanan serta keselamatan pelaksanaan program selama masa pandemi COVID-19 serta menerapkan proses audit keseluruhan dari proses yang telah dilakukan. Nadiem juga memastikan bahwa nantinya proses evaluasi POP ini juga akan dilandasi oleh semangat agar visi awal program terlindungi. Organisasi penggerak juga tidak perlu khawatir dengan evaluasi lanjutan dan penyempurnaan program ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kesabaran dan dedikasi dalam mengikuti keseluruhan proses dan terlebih lagi semua kontribusinya bagi pendidikan di Indonesia selama ini, kata Nadiem. Ia juga menyampaikan pemerintah akan terus mengupayakan prinsip gotong royong di dalam menyelenggarakan berbagai program dan mencapai tujuan bersama. Saat ini sebanyak 4.464 organisasi telah mendaftar di program POP dan kemudian mengikuti proses evaluasi proposal yang terdiri dari seleksi administrasi, substansi, dan verifikasi. Program ini nantinya akan fokus kepada berbagai upaya pengembangan literasi, numerasi, dan karakter di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Sampailah kami pada beberapa catatan. Pertama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memang mempunyai tugas untuk merancang program kependidikan, termasuk pelatihan guru dan kepala sekolah dalam rangka mengelola manajemen pendidikan yang baik. Konsultasi dengan berbagai pihak, terutama yang sudah puluhan tahun mengelola kegiatan tersebut, akan sangat baik kalau dilakukan. Misalnya dengan lembaga organisasi guru terbesar di Indonesia, PGRI, atau dengan organisasi kemasyarakatan yang sudah dikenal dan banyak jasanya di bidang pendidikan seperti Muhammadiyah atau Ma'arif Nahdlatul Ulama. Bahkan data-data dan pengalaman mengenai langkah dan kebijakan yang sudah pernah diambil oleh organisasi kemasyarakatan tersebut layak dikaji dan dipertimbangkan. Penolakan PGRI, Muhammadiyah, dan NU di dalam kasus program organisasi penggerak kependidikan layak dijadikan pelajaran yang berharga. Catatan kedua, selain masalah-masalah teknis, alasan kemunduran PGRI dari program POP ini juga layak mendapat perhatian yang serius oleh masyarakat, khususnya pemerintah. Artinya dibanding dengan pengurus POP yang khususnya untuk pelatihan guru dan kepala sekolah, dan ada yang lebih penting dan strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah. Misalnya soal pemenuhan kekosongan guru akibat tidak adanya rekrutmen selama 10 tahun terakhir. Kekurangan guru ini di beberapa sekolah SMK mulai terasakan.
Karena untuk sekolah kejuruan membutuhkan guru yang cukup dengan standar keahlian atau kejuruan sesuai dengan program yang dibuka. Kekurangan ini karena pemerintah tidak melakukan pengangkatan guru baru untuk mengisi kekurangan yang ada. Catatan ketiga, dalam argumentasi mengapa PGRI mundur dari program Kemendikbud tersebut, karena di dalam aktivitas sehari-harinya PGRI harus menyelesaikan persoalan guru yang ada hubungannya dengan kebijakan pemerintah, sehingga tidak mudah bagi PGRI untuk memobilisasi peran serta para guru yang ternyata masih mempunyai persoalan yang menyangkut kepentingan eksistensi mereka. Namun sampai sekarang kebijakan pemerintah seakan masih menggantung. Misalnya soal penerbitan surat keputusan bagi guru honorer yang telah lulus seleksi P3K sejak awal tahun 2019. Karena itu PGRI meminta agar soal-soal semacam itu dituntaskan lebih dulu. Kalau persoalannya menyangkut anggaran, apakah tidak lebih baik jika anggaran yang untuk POP tersebut dialihkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang telah lama menggantung itu? Catatan keempat, PGRI selalu tak bisa melepaskan diri dari keluh kesah guru honorer yang tenaganya dipakai baik di dalam sekolah pemerintah maupun swasta. Namun nasibnya tidak pernah terselesaikan dengan baik. Bukan saja dari segi karir mereka menghadapi jalan-jalan yang buntu secara sosial, nasibnya juga termasuk yang kurang beruntung. Apalagi dalam situasi pandemi seperti ini. Karena itu lebih baik menurut PGRI, pemerintah memprioritaskan soal-soal seperti ini. Dan dalam jangka panjang, pada kebijakan rekrutmen guru baru bisa memberikan kesempatan kepada honorer yang memenuhi syarat. Catatan kelima, selama ini di lingkungan Kementerian Pendidikan terkenal ungkapan ganti menteri, ganti kebijakan, sehingga seolah-olah banyak kebijakan baru menggantikan kebijakan lama, tetapi persoalan pokoknya tetap tak terpecahkan. Misalnya unsur penting dari dalam pendidikan yang menyangkut keberadaan guru, baik dari segi jumlah, kualitas, maupun kesejahteraannya. Mudah-mudahan semua pihak, terutama pemerintah, memanfaatkan berbagai kritik dan saran untuk memperbaiki kebijakan. Karena kebijakan Kementerian Pendidikan bukan saja menyangkut jumlah manusia yang sangat besar, tetapi sekaligus juga menyangkut nasib bangsa di masa depan. Demikianlah catatan pendidikan aktual di channel Inspirasi untuk Bangsa ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon saran untuk perbaikannya ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.